Nah jadi bagi teman-teman mitra PT Best Corporation yang sedang berjuang, yang sedang bekerja, betul tadi, sekali-kali jangan terus gitu kan kita istilahnya memporsir diri buat nyari mitra atau apalah. Sekali-kali luangkan waktu buat istirahat, buat rest for start gitu ya, buat istirahat untuk memulai kembali. Karena saya aja bro di PT Best itu udah lama dan itu pasang surut, kadang semangat, kadang melehoi. Ya dimanapun tempat Anda bekerja begitu ya, mungkin PT Best juga tuh ya mau nggak mau kita harus mampu memanage waktu dan meluangkan waktu begitu. Salah satunya ya untuk seperti ini gitu. Walaupun terlihat sepele, tapi ini bisa memberikan sesuatu yang luar biasa buat kita bisa memulai kembali. Iya. Jadi gua tuh saya itu ini udah hampir tahun 2019 itu memulai bisnis, ikut sama diajak sama temen satu kantor dulu tuh ya. Dan emang nggak punya duit bro buat join, buat beli produknya itu kan, minjem akhirnya 1,5 juta kalau dulu ya. Kalau sekarang kan udah 2.600.000 tuh. Dan menurut saya pribadi kenaikan ini tuh kayaknya kurang pas karena bebannya tuh makin berat buat kita join. Di 1,5 juta awalnya 2.600.000. Mungkin kondisi masyarakat saat ini kan lagi krisis ekonomi ibaratnya kan, bagi sebagian orang gitu kan. Jadi besar uang 2.600.000 tuh. Itu menurut pendapat saya sih, nggak tahu kalau perusahaan mungkin punya dasar ya buat menaikkan itu semua gitu bro. Dan 3 tahun itu lama, tapi kebanyakan sebetulnya saya tuh pasif, nggak sehebat yang lain yang dia aktif ngadain apa gitu. Karena memang kondisinya tuh di Kuningan itu sedikit gak ada tim yang bagus gitu, gak ada tim yang solid, perintis lah ibaratnya. Itu enak ya. Tapi itu jadi pekerjaan utama atau semacam side job? Side job, pekerjaan sampingan. Mungkin ada yang, saya pernah punya mitra ya bro, dia nggak punya pekerjaan tetap gitu dan dijadikan pekerjaan utama akhirnya si Best ini. Nah, dia sistemnya seperti apa ya? Ada gaji pokok kah atau seperti apa tuh? Enggak ada gaji pokok karena hubungan perusahaan sama mitra itu hubungannya tuh kayak hubungan lepas gitu kan. Kalau saya pribadi menggambarkan tuh kayak perusahaan tuh punya produk, kita marketing gitu. Artinya kita dapat ngejual produk ya dapat untung. Kita diam aja. Sistem insentif ya. Insentif kan namanya kan berarti kan. Kerja dapat kerja ngejual produk dapat untung. Diam nggak ada proses transaksi, nggak dapat apa-apa. Nah gitu. Jadi apa tuh namanya? Insentif. Ya insentif kan. Gitu. Gitu. Ada yang bilang, wah ini penipuan gitu kan. Bukan penipuan maksudnya, tapi kesusahan sebetulnya. Karena proses menjual itu tidak semudah yang kita bayangkan ya. Iya. Ada 2 hal di Best ini, menjual dan ngajak orang join. Kalau menjual itu berarti konsumen yang butuh produk. Dia nggak peduli gimana bisnisnya, nggak peduli gimana bonusnya gitulah. Yang penting saya butuh produk A, misalkan apa ya, pupuk eco farming misalkan, karena dia itu duit, karena dia butuh pupuk, dia nggak peduli mau bonus berapa, mau sistem jaringan, nggak, yang penting pupuk. Itu kan menjual viewer ya, tidak ada apa embel-embel dan lain-lain. Ada juga tuh yang namanya ngajak mitra, ngajak orang buat join, karena mungkin motifnya beda-beda. Motifnya tuh dia pingin bonus, pingin reward segala macam. Nah itu yang kita bisa membedakan 2 konsumen. Nah mungkin pemirsa komen aja di bawah, tipenya yang mana ya? Apakah tipe konsumen yang murni butuh produk karena butuh dipakai, atau yang bisnis gitu karena butuh bisnisnya, atau justru yang ketiga mungkin yang iming-iming gitu, motivasinya pingin hadiahnya gitu.
Dan itu sah aja ya. Yang ketiga model ini sah, siapapun silakan memilih yang mana gitu. Bohong Kang, misalnya saya nggak dapat apa-apa. Nah mungkin karena nggak dapat apa-apa dia merasa kecewa gitu, merasa ini penipuan. Sebetulnya gini, perusahaan tuh udah punya aturan. Kamu mau dapat apa nih? Mau dapat motor, mobil, rumah. Nah ini targetnya, ini jalannya, ini yang harus ditempuh gitu. Ini targetnya. Kalau targetnya dapat dipenuhi ya dapat. Nah mungkin orang tadi belum berhasil gitu kan. Dia ini nggak dapat, dia ngejual susah, ngajak orang susah, akhirnya nggak dapat. Gitu kan, simpel sebetulnya. Maksudnya tergantung pilihan kita masing-masing ya. Iya. Kita mau gimana gitu ngejalani ya. Perusahaan tuh hanya menyiapkan relnya gitu bro. Ini relnya menuju ke stasiun depan, stasiun bisnis misalnya. Kita bisa nggak ngejalani kereta itu? Kalau cuman kita udah join, terus keretanya nggak dipanasin, nggak dihidupin, dia aja kan di stasiun awal. Misalkan di stasiun apa? Cirebon tuh. Kejaksan. Dia ingin finish di stasiun Brebes misalkan. Dia masuk kereta, dia diem, udah manasin mesinnya gitu kan. Ya nggak akan nyampe gitu. Nah, makanya orang yang nyampe stasiun Brebes atau nyampe ke tingkat hadiah itu karena dia ngejalanin mungkin dengan kondisi yang berbeda-beda, karena support leadernya bagus, timnya solid, di daerah terdekatnya aktif gitu kan, bisa berjalan. Itu mungkin faktor rezeki juga lah, bener nggak? Betul. Gimana tuh konsep rezeki itu gimana? Ya kalau emang udah rezeki, tapi tetap rezeki itu nggak bisa kita berdiam diri. Ya, kita harus tetap berjalan, bergerak. Kita sudah dikasih rezeki, cuman kita nggak bergerak ya, nggak bakal dapet kan. Gitu ya. Kalau udah rezekinya walaupun diam, nanti juga datang, itu berlaku nggak? Enggak. Pendapat gitu nggak ya? Ada cerita di zaman Nabi atau zaman sahabat saya lupa. Dia punya pendirian bahwa, atau di zaman apa gitu ya, ini saya pernah dengar cerita ini. Jadi ada seorang sufi atau apa gitu, dan dia mengenal konsep rezekinya, ya rezeki akan datang dengan sendirinya. Kemudian dia itu akhirnya berdiam diri lah di masjid. Ya. Kemudian dia ditutup tanpa seorang pun melihat dia di pojokan masjid. Ya. Udah beberapa hari kan. Akhirnya dia itu nunggu dan nggak ada yang ngasih dia rezeki, nggak ada yang ngasih dia makan atau apapun itu. Ya. Akhirnya karena mungkin sudah kadung lapar dan haus, akhirnya dia berdehem, batuk. Ya. Nah batuk itu kan bentuk dari usaha dia untuk agar orang lain melihat. Dengar ada Iya, orang kalau gitu. dia cuma berdiam gitu tanpa ada usaha apapun, ya nggak akan datang. Siapa yang mau ngasih rezeki? Karena rezeki itu kan kadang perantara kan. Iya. Nggak Allah langsung nurunin ke orang, tiba-tiba di rekening ada, nggak mungkin kan. Dia batuk tuh orang tahu, jadi Dia ngasih batuk, gitu. ya akhirnya orang tahu ada orang di dalam situ gitu. Ya kan? Akhirnya dikasih uang. Akhirnya iya, karena dilihat kemudian mungkin kondisinya yang sudah kurus atau kelaparan, akhirnya kan dikasih dan sebagainya. Nah, ya kalau kita cuma berdiam diri di rumah, siapa yang mau nganterin makanan kalau nggak ada yang tahu? Jadi batuk itu atau berdehem itu salah satu ikhtiar. Walaupun sekecil itu. Harus ada ikhtiar supaya orang gitu, benar. Nah, jadi pemirsa di rumah sebetulnya dengan analogi cerita itu, sekecil apapun bentuk usaha yang kita lakukan, misalkan udah join, kita posting di medsos ya. Ya, cuman posting gambar doang misalkan. Kita kan nggak tahu siapa yang mau yang mengarahkan. Tiba-tiba tertarik gitu kan orang. Wah, ini bagus produknya misalkan. Itu usaha ya? Usaha. Apapun, sekecil apapun bentuk pergerakan kita untuk mendapatkan sesuatu dari bisnis yang sedang Anda lakukan, itu adalah bentuk dari usaha. Iya. Walaupun saya bukan pebisnis ya, tapi sering mendengar hal-hal seperti itu. Artinya kita harus tetap bergerak. Iya. Benar juga sebetulnya. Oke. Gue pemirsa, karena sudah habis sarapan kita, mohon maaf tadi saya ngomong sambil makan ya. Jadi ini hanya podcast sharing
Kesimpulannya adalah pertama, luangkan waktu buat kita diam atau menyendiri atau nyari suasana baru. Jadi istilahnya itu takes time to think is such of the power. Jadi luangkan waktu kita buat berpikir, to think, berpikir gitu, menyendiri atau ibaratnya kalau dulu tuh zaman dulu tuh mungkin apa ya, berkhalwat ya. Berkhalwat, ya kalau mungkin orang Jawa bilang tuh semedi Diam gitu. Untuk apa? Untuk sumber kekuatan supaya kita gerak lagi. Nah, ini kita lagi di camping di hutan pinus buat ya nanti ngecas, refreshing lah gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, usaha. Ya. Ikhtiar. Sekecil apapun kita bergerak, yang penting ada usaha. Dan kewajiban kita hanya usaha. Yang menentukan hasil adalah sang pemberi rezeki. Usaha dan doa ya, jangan lupa. Usaha dan doa, betul. Usaha dan doa, karena kita jangan terlalu sibuk dengan nyari calon mitra, nyari rezeki gitu. Tapi sibuklah dengan hal yang memberikan rezeki. Zat yang memberikan rezeki. Jangan sibuk nyari rezeki, tapi sibuklah dengan pemberi rezeki gitu. Deketi gitu kan. Oke, bro? Oke. Semangat. Teman-teman yang ada di PT Base Corporation tetap semangat, tetap berjuang, dan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe. Salam saya dari kaki Gunung Ciremai, Jawa Barat, gunung tertinggi di Jawa Barat. Dan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar. Buka dulu. Bagus gak gambarnya, coba dilihat. Bagus, ini pakainya kamera bawahnya.